Oke guys, update setelah pemakaian sekitar 2 minggu ya. Pakai iPhone 14 RS SIM tanam guys ya. Kemarin habis update iOS juga di sini guys. Di sini aku update di iOS terbaru di 26.2 ya guys ya. Untuk sinyalnya masih aman dan gampang banget munculinnya sih guys. Begitu dipasang kartunya itu langsung bisa muncul ya guys. Kalau misalkan nggak bisa, tinggal di mode pesawat sekali aja dia langsung muncul. Dan masih bisa internetan ya, tanpa roamingnya on gitu guys di sini. Kalau yang sebelumnya aku pakai yang dari iPhone 12 itu roamingnya itu harus nyala guys, harus on baru bisa keluar 4G nya begini guys. Dan ini tuh RS SIM tanam, tapi nggak ada aplikasi ini guys, menu aplikasi SIM loh. Biasanya kan ada ya buat kita setting look karir HP-nya gitu kan ya guys ya. Tapi ini nggak ada, aku nyari-nyari tuh nggak ada di mana itu. Tapi kok nggak ada aplikasi yang buat setting look karirnya. Jadi pada saat udah pasang kartu, udah langsung tanpa setting apapun guys. Jadi langsung bisa dipakai. Buat internetan juga lancar. Selama 2 minggu ini nggak ada kendala sih guys, aman-aman aja. Saat pengen tukar barang tanpa bla bla, pindah ke Blibli. Jadi nggak ada kendala ya untuk soal HP-nya. Untuk LCD-nya juga oke banget. Aku udah coba buat main game PUBG. Ini kemarin kan karena aku habis update, terus aku reset tuh karena biasanya kena bug penyimpanan gitu guys. Jadi baru download ini lagi nih, tapi belum selesai aku download untuk PUBG nya. Kemarin selama 2 minggu aku udah coba untuk main game Mobile Legend sama PUBG, itu aman-aman aja guys, nggak ada kendala sama LCD nya ini ya guys ya. Jadi sangat aman sekali. Nah tapi untuk baterainya itu ada penurunan guys. Pada saat HP-nya itu datang itu kan 100. Nah, di sini udah turun guys untuk kesehatan baterainya. Menjadi 97% guys. Pada saat pemakaian kurang lebih 3 hari itu turun 1. Ya pokoknya dalam jangkau 2 minggu ini guys, itu turunnya udah 3% ya. Dan menurutku itu wajar karena ini baterainya itu disuntik ya. Jadi udah nggak kaget lagi. Tapi untuk sinyal, untuk yang lain-lain aman ya. Hanya bisa kartu Tri sih guys. Aku nggak tahu ya kalau coba kartu Telkomsel atau Smartfren yang lainnya. Aku belum coba karena nggak ada kartunya ya, nggak punya kartunya. Aku coba Axis itu nggak bisa karena aku emang belinya yang WiFi only guys. Karena kalau misalkan beli yang all SIM itu juga ya percuma, nanti cuma 3 bulan doang terus habis, kita harus bayar lagi untuk perpanjang sinyalnya gitu guys. Jadi karena aku nggak mempermasalahkan sinyal, jadi lebih baik beli yang WiFi only gitu guys. Dan untuk semuanya nih aman guys ya. Kita kamera juga aman. Sebenarnya aku pengen ngecek kamera di luar gitu guys, hasil videonya. Cuman kalau misalkan nanti hasil video yang di sini nih, yang di HP ini dikirim ke Android, takutnya malah kekompres dan hasilnya itu jelek guys. Tapi di sini tuh sumpah ini hasilnya tuh gokil banget sih guys, jernih banget ya, semut. Untuk videonya juga aman banget. Menurutku ini worth it banget sih karena ini RS SIM tanam ya guys ya, dan nggak perlu setting lagi gitu. Jadi kayak pakai HP Inter yang emang nggak SIM lock guys, padahal ya kan di sini SIM lock ya. Di sini dikunci nih guys, SIM dikunci ya. Tuh. Tapi ini berasa pakai HP yang enggak SIM lock gitu guys, karena sekali masukin kartu tanpa setting, tanpa diapa-apain, itu sinyal muncul, bisa buat internet. Gokil sih. Nah, buat kalian nih yang misalkan lagi cari charger buat iPhone, kalian bisa pakai ini juga nih guys. Ya ini harganya murah guys, nggak nyampe 200.000 ya, kalau nggak salah cuma 150. Kalian dapat ini 2 kabel sama
kepala chargernya guys. Ini udah 20 watt ya. Tersedia juga buat Android yang USB-C itu ada, yang buat iPhone juga ada ya. Situ Lightning juga ada. Jadi aman guys. Aku selama dari pakai iPhone 8 aku ini dipakai lagi buat iPhone 14 ini guys, masih awet. Gokil kan? Kalau yang ngikutin aku dari dulu pasti tahu guys. Aku pakai iPhone 8 dulu. Terus iPhone 12 baru ke ini masih pakai charger ini guys. Ya. Untuk LCD-nya juga kayaknya aman sih guys. Nggak tahu ini ori apa enggak, tapi enak-enak aja gitu guys. True tone on. Nggak ada masalah sama layarnya. Untuk warnanya juga pekat banget di sini. Hitamnya itu pekat. Jadi berasa kayak masih AMOLED gitu orinya. Gokil. Oke lah, mungkin ya cukup sampai di sini aja guys. Oh ya, aku juga punya icon nih, belum dibuka guys. Aku mau testing buat video game juga tapi belum ada waktunya. Jadi masih belum dibuka HP-nya dari pas awal beli itu, malah tanggal berapa ya, tanggal 3 Desember aku beli, hampir barengan sama ini sih guys, belum dibuka-buka. Aduh, oke lah, mungkin segini aja kali ya reviewnya guys. Cuman update mengenai ini HP-nya aman apa enggak ya kan. Selama 2 minggu ini sih pakai aman ya. Cuman baterai aja tadi yang memang turun dari 100 ke 97. Dan kemungkinan ini masih bisa turun lagi. Karena aku nggak ada laptop buat ngecek ya. Jadi nggak bisa tahu ini aslinya BH-nya itu berapa persen guys. Tuh nggak jadi masalah. Jadi buat kalian yang memang beli ini buat HP kedua sih worth it aja sih guys. Yang penting nggak usah mikirin sinyal aja. Kalian butuh untuk kamera, untuk main game, wah ini masih ngebut banget guys. Kalau misalkan kalian mau beli mending langsung ke 14 ya, karena harganya cuman beda selisih berapa ratus ya, 200 sampai 300 sama iPhone 13 guys. Dan kalau aku saranin sih mending belinya yang wifi only guys. Kalau buat HP kedua ya. Kalau memang kalian butuh sinyal ya silahkan pilih yang all sim. Tapi kayak sayang aja sih. Mendingan iBox sekalian enggak sih? Walaupun ya ada nambah 300 tapi ntar ujung-ujungnya habis. Perpanjang lagi, bayar lagi gitu. Nggak ada ujungnya nyampe kapan. Gitu guys ya. Kalau misalkan kalian mau beli silahkan ya, linknya di deskripsi. Tapi aku nggak ngejamin kalian dapat barang yang bagus sama kayak ini ya, karena namanya juga kita beli online, biasanya dapat unitnya itu beda-beda guys. Kalau lagi untung oke dapat unit yang bagus, kalau lagi apes dapat unitnya jelek, itu banyak juga yang dapat seperti itu. Jadi utamakan pada saat barang nyampe itu di video unboxing, bisa buat itu bukti nanti kalau misalkan HP-nya tuh ada masalah, gampang returnnya gitu guys. Oke. Ya mungkin cukup sampai sini aja ya guys ya video dari aku. Semoga menjawab pertanyaan kalian. Ini bisa dipakai buat apa aja ya. Kalau SIM lock, download aplikasi bisa, main game bisa, M-banking mungkin bisa ya, kalau misalkan nggak harus masukin kartu ke HP utama gitu. Kalau M-banking, biasanya kalau M-banking tuh ada juga yang harus masukin kartu ya, baru bisa login gitu. Selagi sinyalnya dapet sih, ya oke sih guys. Pakai Tri lah, udah. Kalau pakai Tri udah pasti gampang aja guys. Kalau pakai kartu Tri, gampang muncul gitu sinyalnya. Oke guys, cukup sampai di sini ya video dari aku. Semoga bermanfaat ya buat kalian. Jangan lupa guys di like dan subscribe-nya guys. Oke, bye bye.